Tadi malam aku berkelahi dengan harimau jadi-jadian. Aku ingin manusia harimau itu terbongkar belangnya di depan umum. Sekali tiup, kalian jadi kodok. Oh, tidak. Jangan. Silakan masuk, Pak Dukun. Harimau itu Mardian. Yaitu Mak Lampir. Di awal episode ini, kita langsung menuju Mardian yang pada pagi itu terlihat sedang tergeletak di tepi sebuah danau dan ditemukan oleh seorang petani yang akan berangkat ke ladang. Petani itu pun langsung mengenal bahwa orang yang terluka itu adalah Mardian, anak juragan Darwis yang terkenal di desanya. Ia pun kemudian berusaha untuk menolong Mardian. Kenapa ada di kebun, Den? Dan kakinya kenapa? Tadi malam aku berkelahi dengan harimau jadi-jadian. Harus cepat diobati, Den. Hati-hati, Den. Iya. Hati-hati. Iya. Awas. Selanjutnya kita menuju Basir dan Sembara yang sedang duduk santai sambil menikmati hewan buruan yang baru saja mereka panggang. Tampaknya mereka sedang berada di salah satu wilayah pantai utara Pulau Jawa, di mana Panglima Kumbanglah yang membawa mereka ke tempat itu setelah Sembara meminta bantuan ketika mereka dikejar-kejar oleh penduduk Kademangan Batang. Kini Sembara pun menyusun rencana bersama Basir untuk mengungkap dan menunjukkan kepada semua orang tentang siapa sebenarnya orang yang menjadi harimau jadi-jadian tersebut. Kau ingat tadi malam, waktu aku berkelahi dengan harimau jadi-jadian itu? Ya. Dan kamu berhasil melukai kakinya, kan? Kita harus datang ke pernikahan Farida. Kalau nanti di sana kau lihat ada orang yang kakinya pincang, bukan karena cacat, tapi pincang karena luka, dialah orangnya. Aku jadi tidak sabar lagi menunggu 3 hari, Sembara. Lebih baik saya mati daripada harus kawin dengan Mardian. Ya, kini kita menuju rumah Ki Raisman, di mana pada saat itu Farida pun mengeluarkan jurus pamungkasnya dengan mengancam akan bunuh diri jika Bude dan ayahnya tetap memaksanya untuk kawin dengan Mardian. Ki Raisman akhirnya pun luluh juga karena ia sangat menyayangi putri satu-satunya itu. Namun Bude Rosmina yang jahat dan licik itu pun tidak mau tinggal diam. Ia pun kemudian segera menuju rumah dukun yang diduga bisa membuat Farida menyukai Mardian. Ini, taburkan ke dalam minuman Farida. Si Rosmina jahat itu pun langsung membuatkan minuman yang telah ditaburi serbuk dukun tersebut untuk Farida dengan memperalat Mbok Yem sebagai perantaranya. Karena ia mengetahui betul bahwa Farida sangat percaya dengan bibi embannya itu, sehingga ia akan mudah meminum minuman tersebut tanpa keraguan. Sedangkan Mbok Yem sendiri tidak akan menyangka bahwa minuman tersebut telah ditaburi racun penakluk sukma. Setelah yakin bahwa Farida telah meminum jahe bikinannya, Rosmina pun secara sembunyi-sembunyi segera mengintipnya dan tampaknya hasilnya pun mulai terlihat sebab Farida terlihat seperti orang halu yang sedang kasmaran. Anak Pak Raisman itu pun terbayang-bayang bahwa seakan-akan Sembara adalah Mardian yang menemaninya selama ini. Di hari selanjutnya, tibalah saatnya pernikahan Mardian dan Farida dilangsungkan. Suasana rumah Farida pun tampaknya sudah ramai, dipadati oleh para undangan. Sepertinya mereka menunggu pengantin laki-laki yang belum datang. Sir, kau buat garis di depan pintu, lalu siram dengan air ini. Kemudian kendi untuk upacara, kau ganti dengan kendi ini. Aku ingin manusia harimau itu terbongkar belangnya di depan umum. Kamu itu ngomong ya gampang. Aku baru masuk 1 langkah. Klepek, klepek, klepek. Jatuh tersungkur. Lah dibantai oleh jago-jago serem itu. Gimana? Aku yakin kau masih punya segudang akal, Sir. Pada saat itu, Ki Raisman tampak bingung sebab keluarga Mardian belum juga datang, padahal hari sudah beranjak siang. Namun Rosmina pun menenangkannya dengan alasan-alasan yang tidak terlalu masuk akal. Sementara itu, Basir yang telah menyamar pun kemudian telah berada di gerbang rumah Ki Raisman dengan 1000 akal yang dimilikinya.
Ia pun mengatakan bahwa ia adalah pemimpin rombongan pengantin laki-laki yang diutus oleh Juragan Darwis untuk berangkat lebih dahulu karena ia bertugas untuk menangkal pengantin wanita dari gangguan-gangguan yang tidak diinginkan alias dukun. Pernah dengar nama Ki Maruto? Ki Maruto dukun sakti dari Kudus. Oh, Kisanak orangnya. Lah, lihat dulu potongannya. Pantas tidak jadi Ki Maruto. Saya bisa merubah kalian dalam sekejap mata. Sekali tiup, kalian jadi kodok. Oh, tidak. Jangan. Silakan masuk Pak Dukun. Silakan Pak Dukun. Ya, dasar Basir, si lucu dengan 1000 akal. Ia pun kemudian dipersilahkan masuk dengan hormat oleh para penjaga tersebut. Sedangkan penjaga itu pun memberitahukan kepada Ki Raisman bahwa ada dukun utusan Juragan Darwis yang baru saja datang. Basir pun kemudian dengan leluasa melakukan aksinya sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan oleh Sembara. Setelah itu, Basir pun dipersilahkan oleh Ki Raisman dengan hormat untuk membaca mantra-mantra di depan pengantin wanita. Sedangkan Ki Raisman pun menyuruh pembantunya untuk membungkuskan makanan yang enak-enak sesuai dengan permintaan dukun dari Kudus tersebut. Yam, bungkuskan makanan yang enak-enak untuk Ki Dukun Maruto. Kau memang hebat, Sir. Akal kancilmu luar biasa. Iya, tapi ya jantungku empot-empotan juga. Basir yang telah berhasil dalam penyamarannya itu pun mendapat pujian setinggi langit dari Sembara karena memang Basir berhasil melakukan semua perintahnya tanpa dicurigai sedikit pun. Bahkan Basir sangat dihormati sebagai dukun sakti yang terkenal. Dan yang paling penting adalah Basir mendapatkan banyak makanan yang enak-enak. Sementara itu, setelah kepergian Basir, rombongan Mardian pun datang dan segera memasuki ruangan pengantin. Namun ketika melewati garis yang dibuat oleh Basir, ia pun langsung merasakan khasiatnya. Kenapa, nak? Kamu sakit? Tidak apa-apa. Silakan. Ya, semua orang terkejut dengan reaksi Mardian tersebut. Namun hal itu tidak bisa menjadi cukup bukti untuk menunjukkan siapa sebenarnya Mardian. Ia pun kemudian segera melaksanakan prosesi pernikahan adat Jawa tersebut. Sedangkan Farida pun hanya bisa menurut dan tampak menyukai Mardian setelah ia meminum racun penakluk dari Rosmina. Akan tetapi, sesuatu yang tidak biasa pun kembali terjadi setelah Farida membasuh kaki Mardian yang habis digunakan untuk menginjak telur. Bahkan kali ini Mardian pun langsung berubah menjadi harimau. Kenapa nih? Buka pintunya, Mardian. Dan Mardian kesurupan harimau. Ya, mereka mengira bahwa Mardian kembali kesurupan harimau. Dan Ki Raisman pun menuduh dukun dari Kudus barusanlah yang menjadikan Mardian seperti itu. Apalagi Juragan Darwis pun mengatakan bahwa ia sama sekali tidak menyuruh dukun ke tempat itu. Sementara itu, Basir dan Sembara pun menyaksikan semua kejadian di rumah Farida dari kejauhan. Kini Basir pun baru mengerti bahwa ternyata yang menjadi manusia harimau jadi-jadian tersebut adalah Mardian. Sekarang kau lihat sendiri. Siapa sebenarnya calon suami Farida? Kasihan Farida. Sebab kelihatannya tidak ada keributan. Iya ya. Seharusnya kan pesta itu jadi kacau dan orang-orang lari ketakutan. Tapi ini kok tidak ya? Jangan-jangan Mardian sempat sembunyi sebelum orang-orang tahu belangnya. Kini kita kembali lagi ke rumah Farida, di mana pada saat itu telah datang dukun dan pembunuh bayaran yang disewa oleh Rosmina. Manusia licik itu pun lalu menceritakan rentetan kejadian yang baru saja terjadi pada diri Mardian. Mulai dari datangnya dukun Maruto hingga Mardian yang kesurupan harimau di dalam kamarnya. Dukun itu pun kemudian mencoba untuk mengobati Mardian dengan ilmu dan jampi-jampinya.
Jangan ada yang membuka pintu ini. Sebelum Mardian sendiri yang membukanya. Sebenarnya dukun tersebut telah mengetahui tentang siapa Mardian sebenarnya, namun ia tidak mau memberitahukan kepada mereka sebab ia telah dibayar untuk mengatasi masalah tersebut. Keluarga Mardian, terutama ibundanya pun menjadi sangat khawatir dengan keadaan putranya yang dianggapnya telah dijahati oleh orang lain itu. Sedangkan Sembara yang baru saja bersemedi untuk mengetahui kejadian di rumah Farida pun kemudian terbangun dan mengatakan kepada Basir bahwa ia telah gagal karena ada seseorang yang berusaha menolong Mardian. Aku gagal, Sir. Ada orang yang menolong Mardian. Ya mungkin orang tua yang berjenggot tadi, yang barusan keluar itu. Akibat pertolongan orang itu, membuat orang tua Farida dan orang tua Mardian tetap tidak menyadari bahwa Mardian adalah manusia harimau. Berarti perkawinan itu dilanjutkan ya? Iya. Semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Kini kita kembali lagi ke rumah Farida, di mana pada saat itu Mardian yang telah pulih ke wujud asalnya pun akhirnya keluar dari kamar, dan ia pun disambut dengan sukacita oleh keluarganya. Manusia jahat yang bernama Rosmina pun kemudian memberitahukan bahwa ada orang lain yang mengincar Farida selain Mardian, dan orang itu adalah Sembara. Sehingga Mardian pun berkesimpulan bahwa Sembaralah yang telah melakukan semua itu kepadanya. Lanjutkan. Tak seorang pun bisa menggagalkan perkawinanku dengan Farida. Tabu lagi gamelan. Ya, akhirnya acara pernikahan pun kembali dilanjutkan. Rosmina pun terlihat sangat senang karena semua rencananya telah tercapai. Di sisi lain, Basir dan Sembara pun masih berada di hutan yang terletak tidak jauh dari rumah Farida. Sembara pun masih penasaran dengan Mardian yang bisa selamat dari kedok manusia harimaunya. Ia pun ingin melakukan rencana lain untuk menunjukkan kepada seluruh penduduk kalau manusia harimau tersebut adalah Mardian. Sebab hal itu juga merupakan tugas pertama yang diamanatkan oleh Kiai Jabat untuknya. Kalau Mardian minum air ini, malam ini juga dia akan berubah menjadi harimau jadi-jadian. Nah, aku lagi kan yang disuruh. Sebab hanya kamu, Sir, yang punya keahlian khusus untuk menyusup ke daerah musuh. Sini uangnya. Uang? Iya, untuk bayar orang. Pokoknya ditanggung beres. Air itu dijamin masuk ke perut Mardian. Ya. Ya, Basir pun meminta ongkos kepada Sembara untuk menyuruh orang lain guna menyusupkan air tersebut ke dalam tubuh Mardian, karena ia merasa memiliki teman yang bisa melakukan hal tersebut. Benar saja, malam itu di tengah gemerlap acara meriah perkawinan Farida, Basir pun menyuruh seorang wanita untuk menyusup dengan tujuan memanggilkan Mbok Yem atau Bibi Emban Farida yang sebelumnya telah dikenalnya ketika menyamar menjadi pedagang Arab. Tak lama kemudian, wanita suruhan tersebut pun berhasil menghubungi Mbok Yem dan membawanya ke hadapan Basir. Terima kasih. Dengan cara diam-diam, Bibi Emban Farida pun membawa air pemberian Basir menuju tempat makan pengantin. Setelah menyuruh orang dapur itu untuk pergi dengan tugas lain, ia pun kemudian dengan leluasa mencampurkan cairan tersebut ke dalam minuman yang akan disuguhkan untuk Mardian. Setelah itu, ia pun memberitahukan kawannya untuk memberitahukan bahwa hidangan makan malam telah siap. Dan tak lama kemudian, pasangan pengantin yang ditemani oleh Rosmina itu pun menuju ruang makan. Sudah, silahkan makan. Aku bangga punya istri seperti kamu. Aku juga. Kenapa, Kakak? Tidak apa-apa. Ayo ke kamar.
Ya, akibat meminum cairan sembara, kini Mardian pun kembali berubah menjadi manusia harimau jadi-jadian. Farida yang mengetahui hal itu pun langsung jatuh tak sadarkan diri. Rosmina yang mendengar jeritan Farida pun menjadi sangat panik hingga mengundang semua orang untuk menuju tempat tersebut. Mereka pun kemudian mendobrak pintu kamar Farida. Rosmina yang langsung masuk setelah pintu terbuka pun langsung terkejut setengah mati ketika melihat ada seekor harimau besar di tempat tersebut. Ia pun langsung jatuh pingsan seperti Farida, keponakannya. Sedangkan para tamu undangan yang mengetahui kalau di tempat itu ada seekor harimau pun segera berlarian menyelamatkan diri mereka masing-masing. Harimau itu pun kemudian berlari keluar dan menuju hutan yang ternyata langsung disambut oleh Sembara sehingga terjadilah pertarungan di antara keduanya. Pertarungan mereka pun tampaknya berjalan alot dan sama-sama kuat. Basir yang pada saat itu terkena hantaman pukulan Mardian pun langsung jatuh tersungkur. Namun setelah itu, Sembara kembali muncul dengan membawa sebongkah batang pohon yang besar. Namun Mardian mampu untuk menghancurkannya. Akhirnya, pertarungan Sembara pun berlanjut. Awasir! Mardian pun menghilang sehingga membuat bingung Sembara dan Basir. Di sisi lain, tampak Farida yang pingsan masih ditunggui oleh orang tuanya. Begitu juga dengan Rosmina si manusia jahat yang ikut-ikutan pingsan tersebut. Sedangkan Sembara yang melihat bayangan Mardian pun segera mengejarnya untuk melanjutkan pertarungan yang belum usai itu. Ya, Mardian kembali kabur dari hadapan Sembara dan Basir. Namun mereka segera mengejarnya sampai masuk ke dalam hutan. Akan tetapi, Sembara dan Basir kembali kehilangan jejak Mardian. Dan justru kemudian, warga kampung pun berbondong-bondong menuju tempat tersebut. Lagi-lagi, Sembara dituduh sebagai manusia harimau jadi-jadian tersebut. Walaupun Sembara telah menjelaskan tentang dirinya, namun mereka tidak menggubrisnya. Mereka pun tetap menangkap Sembara serta Basir dan membawanya ke rumah Ki Raisman. Sementara itu, di rumah Ki Raisman, sang dukun sewaan Rosmina pun tampak masih mengobati Farida, yang tak lama kemudian ia pun terbangun dari pingsannya. Apa yang terjadi, Ayah? Loh, malah kami yang ingin tanya pada kamu, Dok. Kenapa di dalam kamarmu ada harimau? Kalau begitu, harimau itu Mardian. Tidak mungkin. Tidak mungkin anakku menjadi manusia harimau. Itu tidak benar. Pengantin laki-laki siapa namanya? Mardian. Nah, orang itu. Mardian itulah yang menjadi manusia harimau. Sangat membagongkan, kini gantian istri Juragan Darwis yang pingsan setelah mengetahui bahwa Mardian anaknya lah yang menjadi manusia harimau jadi-jadian itu. Sedangkan Ki Dukun yang mendengar ada ramai-ramai di luar pun segera menuju pintu gerbang. Benar saja, pada saat itu tampak Sembara dan Basir sedang digiring oleh para penduduk menuju rumah Ki Raisman. Mereka pun menyerahkan Sembara sebagai terdakwa harimau jadi-jadian. Akan tetapi, Ki Dukun Hitam pun kemudian mencoba untuk menerawang Sembara untuk memastikan apakah anak muda itu benar-benar manusia harimau atau bukan. Perlihatkan telapak tangan kirimu.
Lepaskan. Dialah yang jadi harimau, Ki Dukun. Bukan. Orang ini bukan manusia harimau. Ki Dukun itu pun akhirnya menyatakan bahwa dua orang tersebut bukanlah manusia harimau, sebab ia juga sedikit takut dengan Sembara karena ketika memegang tangan Sembara tadi, ia merasakan ada kekuatan yang sangat besar menjalari tubuhnya hingga membuat tubuhnya bergetar hebat. Hal itu membuatnya sadar kalau Sembara adalah bukan orang sembarangan karena ia adalah seorang pendekar sakti. Keesokan harinya, Ki Raisman pun membawa Rosmina yang masih pingsan menuju rumah Ki Dukun Hitam. Di sana Ki Dukun Hitam pun membuka-buka kitabnya, yang kemudian menemukan bahwa gigitan manusia harimau jadi-jadian tidak bisa disembuhkan karena memang tidak ada obatnya. Sementara Rosmina yang pingsan pun kemudian mulai siuman sambil berteriak-teriak seperti orang kesakitan. Hanya satu orang yang bisa mengobati gigitan harimau jadi-jadian, yaitu Mak Lampir. Kalau begitu, kamu harus mencari Mak Lampir. Lalu bagaimana dengan Sembara? Dia orang baik. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam anak 90-an.